Kartika, ayo kita selesaikan ini baik-baik. Tertawa, ini surat cerainya. Kepada seorang istri yang telah bertahan selama 5 tahun merawat ayahnya yang sakit, sang suami membawa selingkuhannya dan melemparkan surat cerai. Ibu mertuanya memasukkan pakaian menantunya ke dalam kantong sampah dan membantingnya di depan pintu. Dasar gembel, apa yang kau harapkan? Ayahku juga sebentar lagi mati kan? Selingkuhannya mengelus perut sambil tersenyum sinis. Kak, aku dan Mas Bambang akan punya anak. Akan sangat kami hargai jika kakak pergi dengan sukarela. Tapi apa yang bisa kukatakan? Bukannya menangis, aku justru tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu, aku menekan stempel pada surat cerai itu. Kalian akan menyesal. Pasti. Saat aku diusir hanya dengan satu kantong sampah, dari dalam kegelapan sebuah sedan mewah berwarna hitam legam meluncur mendekat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang mereka usir bukanlah menantu gembel, melainkan orang yang memegang nasib mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya akan berdoa agar kebahagiaan selalu menyertai tempat itu. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, saat seluruh dunia terlelap, ponsel Kartika berdering nyaring. Dalam kegelapan, cahaya biru dari layar memantul ke langit-langit dan di penanda penelepon tertera tulisan rumah sakit ayah. Kartika sontak bangkit, jantungnya mulai berdebar kencang. Selama 2 tahun sejak ayahnya jatuh sakit, ia sudah tak terhitung menerima telepon dari rumah sakit, tetapi panggilan di waktu subuh selalu membawa firasat buruk. Saat ia baru saja menyingkap selimut dan hendak membuka pintu kamar, Kartika, bentakan tajam ibu mertuanya, Sumarni, terdengar dari kamar sebelah. Suaranya terdengar sangat jelas, sulit dipercaya jika ia baru bangun tidur. Tengah malam begini mau keluyuran kemana? Lihat rumah berantakan begini. Kartika menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia berusaha menekan rasa sesak yang membuncah di dadanya. 5 tahun lalu saat menikah, ia tidak pernah membayangkan kehidupan seperti ini. Ibu mertuanya yang dulu hanya pedagang di pasar sangat senang ketika putranya menikah dengan putri dari keluarga kaya. Tetapi sekarang setiap hari ia memperlakukan menantunya seperti pembantu, menyuruhnya melakukan segala macam pekerjaan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Kartika berjingkat masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol jawab. Halo? Benar dengan wali pasien, Ibu Kartika? Suara perawat yang terdengar panik, terdengar dari seberang telepon. Iya, benar. Bagaimana keadaan ayah saya? Kondisi pasien tiba-tiba memburuk. Anda harus segera datang sekarang. Wajah Kartika menjadi pucat pasi. Ponsel di tangannya bergetar hebat. Ayahnya, Bapak Prakoso Wijoyo, pria yang di masa mudanya menjual nasi rames di emperan pasar dan selama 35 tahun mendedikasikan hidupnya untuk membangun rasa Nusantara. Pendiri perusahaan besar dengan 480 cabang di seluruh negeri. Namun bagi Kartika, ia hanyalah satu-satunya ayah di dunia. Ibunya meninggal lebih dulu dan ia tumbuh besar hanya dengan ayahnya. Sejak ayahnya tiba-tiba pingsan 2 tahun lalu, Kartika hidup dalam kesibukan antara rumah sakit dan rumah mertuanya. Karena terlalu fokus merawat ayahnya, ia bahkan menyerahkan pengelolaan aset pribadinya kepada suaminya. Saat itu, ia tidak tahu betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Kartika keluar dari kamar mandi dan bergegas menuju pintu depan. Saat tangannya hendak meraih kunci mobil di atas rak sepatu, pintu depan tiba-tiba terbuka. Aroma alkohol menyeruak masuk lebih dulu. Suaminya, Bambang, masuk dengan sempoyongan, dasinya terlepas dan setelan jasnya kusut masai. Namun, bukan itu yang aneh. Di samping Bambang, seorang wanita muda yang tak dikenal sedang bergelayut manja di lengannya. Wanita itu tampak berusia sekitar 20-an. Mengenakan gaun mini, riasan tebal, dan di pergelangan tangannya melingkar jam tangan yang sekilas pun tampak mahal. Kartika hanya bisa menatap pemandangan itu dengan hampa. Ia tidak bisa membedakan apakah suaminya pulang bersama wanita lain di jam seperti ini adalah kenyataan atau mimpi. Oh, kebetulan kamu belum tidur. Bambang menyeringai menatap Kartika. Matanya terlihat mabuk, tetapi yang terpancar di dalamnya bukanlah karena alkohol. Ada kilatan penuh perhitungan dan penuh makna
Baguslah, ada yang mau aku bicarakan. Saat itu, Kartika merasa jantungnya mencelos. Ia telah hidup bersama suaminya selama 5 tahun. Saat pertama kali bertemu di restoran tempatnya bekerja paruh waktu semasa kuliah, Bambang adalah seorang kurir pengantar yang rajin dan baik hati. Ia jatuh cinta pada sosok itu hingga akhirnya menikah. Tetapi entah sejak kapan, Kartika merasa tatapan mata suaminya telah berubah. Wanita di sampingnya menatap Kartika dari atas ke bawah lalu mendengus. Jadi ini orangnya, Kak. Ternyata biasa saja ya. Telinga Kartika berdengung. Kakak, panggilan apa itu? Situasi apa ini sebenarnya? Pikirannya menjadi kosong. Tepat pada saat itu, lampu ruang tamu menyala. Ibu mertuanya, Sumarni, keluar dari kamar tidur. Tapi ada yang aneh. Jelas-jelas beberapa menit yang lalu ia berteriak dari tempat tidur. Tetapi kini ibu mertuanya sudah mengenakan pakaian untuk bepergian. Seolah-olah ia telah menunggu situasi ini. Aduh, Bella sayang, kamu sudah datang? Ibu mertuanya tersenyum cerah dan menghampiri wanita asing itu. Melihat pemandangan itu, napas Kartika terasa sesak. Bella. Ibu mertuanya tahu nama wanita itu dan menyapanya dengan begitu ramah. Maaf ya Bu, datang selarut ini. Wanita bernama Bella itu tersenyum licik sambil memberi salam. Ibu mertuanya sama sekali tidak melirik Kartika dan langsung menggenggam tangan Bella. Minta maaf apa? Kita ini kan sudah seperti keluarga. Ayo masuk, kamu lapar kan? Kartika, kamu diam saja. Siapkan sesuatu untuk tamu. Kartika tidak bisa bergerak, kakinya lemas. Di pukul 2 dini hari, suaminya membawa pulang wanita asing dan ibu mertuanya menyambut wanita itu seolah-olah anggota keluarga lama. Situasi ini terjadi bahkan belum 5 menit setelah ia menerima telepon bahwa ayahnya dalam kondisi kritis. Baru saat itulah Kartika melihat layar kunci ponselnya. Rumah sakit, kantor pusat Rasa Nusantara, panggilan tak terjawab 17. Kapan panggilan sebanyak ini masuk? Karena panik dengan telepon dari rumah sakit, ia tidak sempat memeriksanya. Dan Kartika melihatnya. Dari saku jas Bambang, sebuah chip berwarna merah menyembul keluar. Ia tidak tahu apa itu, tetapi firasat buruk merayap di punggungnya. Kenapa kamu berdiri saja di situ? Kata Bambang dengan nada mengejek. Duduk, aku benar-benar mau bicara. Kartika perlahan mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Wajah ayahnya yang berlinang, air mata di hari pernikahannya 5 tahun lalu terlintas di benaknya. Ayah sudah cukup bahagia melihatmu menemukan orang yang baik, kata-kata ayahnya terngiang kembali. Namun pria di hadapannya saat ini bukanlah orang yang sama. Kartika merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesuatu yang sangat besar akan runtuh dan ia berdiri tepat di tengah-tengah keruntuhan itu. Baik, jawab Kartika dengan suara gemetar. Katakan saja. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 02. 10 dini hari. Malam terpanjang dalam hidup Kartika telah dimulai. 5 tahun lalu, sebuah upacara pernikahan sederhana diadakan di sebuah restoran kecil. Tamu undangan hanya terdiri dari beberapa kerabat dari kedua belah pihak dan tetangga sekitar. Alih-alih di gedung pernikahan yang mewah, acara itu dilangsungkan di salah satu sudut restoran yang dikelola oleh ayahnya. Meski begitu, Kartika bahagia karena ia akan menghabiskan sisa hidupnya bersama orang yang ia cintai. Ayahnya, Prakoso Wijoyo, menggenggam tangan putrinya. Tangan yang kasar di usianya yang ke-63 tahun. Tangan yang telah bekerja keras selama 35 tahun sejak ia menjual nasi rames di emperan pasar. Tangan itu bergetar halus. Kartikaku, melihatmu menemukan orang yang baik, ayah sudah cukup bahagia. Mata ayahnya tampak berkaca-kaca. Bertahun-tahun ia hidup hanya untuk putrinya setelah istrinya meninggal lebih dulu. Di hari pernikahan putrinya, ekspresi ayahnya bercampur antara bahagia dan sedih. Ayah, aku akan hidup dengan baik. Jangan khawatir, kata Kartika sambil menggenggam erat tangan ayahnya. Saat itu, pengantin pria, Bambang, mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Ayah, saya akan menjaga Kartika dengan nyawa saya. Saat itu, Bambang adalah seorang pemuda yang baru saja beralih dari kurir pengantar makanan menjadi pengusaha pemasok bahan makanan. Ia pertama kali bertemu Kartika di restoran tempatnya bekerja paruh waktu saat kuliah.
Ia rajin dan baik hati. Tidak pernah menolak pekerjaan berat dan tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya sulit. Kartika jatuh cinta pada sosok Bambang yang seperti itu. Ayahnya juga menyukai menantunya. Ia merasa bangga pada pemuda yang berusaha bangkit dari nol seperti dirinya. Namun, waktu 5 tahun telah mengubah seseorang. Kartika duduk di sofa ruang tamu, kejadian subuh tadi masih terasa tidak nyata. Di sampingnya, wanita bernama Bella duduk dengan angkuh dan di seberangnya, suaminya Bambang duduk menyilangkan kaki. Ibu mertuanya sedang sibuk menyiapkan sesuatu di dapur. "Kartika, kenapa kamu bengong saja? Sudah kubilang siapkan sesuatu untuk tamu," bentak ibu mertuanya. Kartika bangkit secara mekanis. Itu adalah kebiasaan yang telah tertanam selama 5 tahun. Ia masuk ke dapur dan membuka lemari. Tangannya gemetar. Belum ada 1 jam sejak ia menerima telepon bahwa ayahnya dalam kondisi kritis dan sekarang ia sedang menyiapkan makanan untuk wanita yang tidak dikenalnya. Situasi macam apa ini? Pikirannya kacau balau. Ia teringat kejadian 2 tahun lalu, ayahnya tiba-tiba pingsan, stroke. Ayahnya yang dilarikan ke UGD terbaring tak sadarkan diri di ICU. Dokter menggelengkan kepala dan berkata, tidak tahu kapan akan sadar dan harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Sejak hari itu, hidup Kartika berubah total. Ia hidup dalam kesibukan antara rumah sakit dan rumah mertuanya. Pagi-pagi ia menyiapkan sarapan untuk keluarga mertuanya, siangnya ia pergi ke rumah sakit untuk menemani ayahnya, dan malamnya ia kembali ke rumah mertuanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Waktu untuk tidur pun kurang. Merawat diri sendiri adalah sebuah kemewahan. Suatu hari Bambang berkata dengan hati-hati, "Sayang, biar aku saja yang urus rekening bank. Kamu kan sibuk sekali merawat ayah." Kartika merasa bersyukur. Ia pikir suaminya sedang memperhatikannya. "Terima kasih mas. Bisnismu lancar, kan?" "Iya, jangan khawatir. Semua lancar." Bambang berkata begitu dan sesekali hanya memberinya uang belanja. Kartika tidak curiga. Ia percaya pada suaminya. Saat itu ia benar-benar tidak tahu betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Terdengar suara tawa dari ruang tamu ketika Kartika keluar membawa piring berisi buah-buahan. Ketiga orang itu sedang berkumpul di sofa melihat sesuatu. Album pernikahan yang diambil dari lemari hias. Berisi foto-foto pernikahan Kartika dan Bambang. "Mas, lihat ini. Dulu kamu muda sekali ya." Bella terkikik sambil membalik-balik halaman album. Kartika merasa hatinya dingin melihat pemandangan itu. Album pernikahannya dibolak-balik oleh wanita asing seolah-olah miliknya sendiri. "Iya ya, sudah 5 tahun ternyata," jawab Bambang acuh tak acuh. Ia bahkan tidak menatap Kartika. Tapi mas..." Bella tiba-tiba menghentikan tangannya di salah satu halaman album. Matanya membelalak. Gedung di latar belakang foto ini sepertinya tidak asing. Jantung Kartika berdebar kencang. Foto yang ditunjuk Bella adalah foto grup pernikahan. Foto itu diambil di depan restoran dan di belakangnya sebuah gedung terlihat dari kejauhan. Saat itu gedung itu hanya bangunan 2 lantai kecil. Tapi sekarang, ini kan yang sering muncul di iklan TV, gedung kantor pusat Rasa Nusantara. Ekspresi Bambang seketika menegang, meskipun hanya sesaat. Kartika tidak melewatkannya. Mata suaminya bergetar. Tatapan seseorang yang berusaha menyembunyikan sesuatu. "Cuma mirip saja," jawab Bambang dengan suara pelan. Tidak seperti biasanya, ujung kalimatnya terdengar ragu. "Cuma gedung yang mirip. Di Jakarta banyak gedung seperti itu." Bella memiringkan kepalanya. "Iya sih, tapi benar-benar mirip, jenis huruf di papan namanya juga sudah cukup lihatnya." Bambang menutup album itu. Bella menunjukkan ekspresi bingung, tetapi ibu mertuanya menyela. "Nanti saja lihat albumnya, Bella. Kamu lapar kan? Kartika, siapkan makanannya." Sambil kembali ke dapur, Kartika berpikir apa arti reaksi suaminya itu? Kenapa ia begitu sensitif terhadap nama Rasa Nusantara? Rasa Nusantara, perusahaan yang dibangun ayahnya seumur hidup. 5 tahun lalu, ayahnya hanyalah seorang pengusaha kecil yang mengelola 3 restoran. Tetapi dalam waktu singkat, bisnisnya berkembang pesat. Menjadi perusahaan besar dengan 480 cabang di seluruh negeri, omset tahunan 2 triliun rupiah, dan bahkan muncul di iklan TV. Namun, Kartika tidak dapat menyaksikan proses pertumbuhan itu dengan baik.
Sejak ayahnya jatuh sakit dan ia sibuk merawatnya, urusan perusahaan diserahkan kepada seorang CEO profesional. Kartika sendiri hanya bisa berada di rumah sakit, menggenggam tangan ayahnya. Terdengar suara gemerisik dari saku celemeknya, kwitansi rumah sakit, tagihan biaya pengobatan bulan ini. Kertas kusut yang bahkan belum sempat ia periksa. "Ayah, bertahanlah sedikit lagi," gumam Kartika pelan. Matanya terasa panas. Terdengar lagi suara tawa dari ruang tamu, suara ibu mertua dan Bella yang tertawa terbahak-bahak entah membicarakan apa. Mendengar suara itu, Kartika menyandarkan kedua tangannya di wastafel. Ada yang aneh. Selama 5 tahun tinggal di rumah ini, ia tidak pernah merasa seasing ini. Seolah-olah hanya ia yang berada di dunia yang berbeda. Seolah-olah hanya ia yang dikucilkan. Dan ekspresi suaminya tadi. Wajahnya yang menegang sesaat ketika melihat gedung kantor pusat Rasa Nusantara. Kartika diliputi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang tersembunyi di balik topeng suaminya yang telah ia percayai selama 5 tahun? Dan siapa sebenarnya wanita bernama Bella itu? Ia tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, sesuatu akan dimulai malam ini. Keesokan paginya, Kartika keluar rumah diam-diam tanpa sepengetahuan ibu mertuanya. Karena kejadian semalam, ia tidak bisa tidur sama sekali. Suaminya membiarkan wanita bernama Bella itu tidur di kamar tamu, sementara ia sendiri tidur di sofa ruang tamu. Kartika terjaga semalaman menatap langit-langit. Khawatir tentang ayahnya, curiga pada suaminya, wanita misterius. Pikirannya kacau balau. Ia tiba di rumah sakit sekitar pukul 10 pagi. Setelah turun dari lift, ia berjalan menyusuri koridor yang sudah dikenalnya. Jalan yang ia lewati setiap hari selama 2 tahun. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa menyilaukan, tetapi hati Kartika terasa gelap. Ia tiba di depan kamar 501, kamar rawat inap ayahnya. Namun ada yang aneh. Pintunya terbuka dan dari dalam terdengar suara-suara asing. Kartika memiringkan kepala dan mengintip ke dalam. Ayahnya tidak ada di sana. Sebagai gantinya, seorang pasien yang tidak dikenal terbaring di tempat tidur. Seorang wanita parubaya yang sepertinya wali pasien menatap Kartika. "Anda siapa?" Kartika mundur selangkah karena terkejut. "Maaf, bukankah ini kamar pasien bernama Prakoso Wijoyo?" "Oh, ini kamar ibu saya. Beliau baru masuk kemarin." Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kartika segera berlari ke ruang perawat. "Suster, pasien Prakoso Wijoyo yang ada di kamar 501 dipindahkan kemana?" Perawat memeriksa komputer lalu menjawab, "Oh, pasien Prakoso Wijoyo. Beliau dipindahkan ke kamar 603, bangsal umum." "Bangsal umum? Kenapa?" "Saya kan sudah membayar penuh biaya kamar VVIP." "Sebentar ya." Perawat mengklik layar beberapa kali. "Wali pasien, Bapak Bambang, minggu lalu meminta pindah kamar. Katanya untuk menghemat biaya." Kartika tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bambang, menghemat biaya? Apa maksudnya? Saya sama sekali tidak diberitahu. Kami hanya memproses sesuai permintaan wali pasien. Untuk lebih jelasnya, silakan tanyakan ke bagian administrasi." Kartika berjalan sempoyongan menuju kamar 603. Saat membuka pintu, bau disinfektan yang menyengat langsung tercium. Di dalam ruangan sempit itu, 6 tempat tidur berjejer rapat. Suara batuk, rintihan, dan suara TV bercampur aduk menjadi satu. Di tengah-tengah semua itu, ayahnya terbaring. Napas Kartika terasa sesak. Ayahnya yang berusia 68 tahun terbaring meringkuk di tempat tidur tua, matanya terpejam. Meskipun tidak sadarkan diri selama 2 tahun, setidaknya di kamar VVIP ia bisa beristirahat dengan tenang. Tetapi sekarang, suara dengkuran pasien di tempat tidur sebelahnya terdengar begitu dekat. Kartika mendekati ayahnya dan menggenggam tangannya yang keriput. "Ayah, maafkan aku tidak tahu." Air mata mengalir di pipinya. Kemarahan dan kesedihan bercampur aduk, dadanya terasa seperti akan meledak. Sekembalinya ke rumah, begitu membuka pintu depan, Kartika merasakan hawa yang aneh, sunyi. Ibu mertuanya, Bambang dan Bella tidak terlihat. Di atas meja ruang tamu tergeletak sebuah memo. "Pergi belanja, makan malam urus sendiri." Tulisan tangan ibu
mertuanya yang miring. Kartika menatap memo itu lama. Belanja? Mereka bertiga pergi belanja dengan rukun, ya. Kartika perlahan menuju ruang kerja. Ruangan yang biasanya tidak pernah ia masuki. Bambang selalu menguncinya, mengatakan bahwa di sana tersimpan dokumen-dokumen bisnisnya. Namun, hari ini pintunya terbuka. Mungkin karena terburu-buru, ia lupa menguncinya. Kartika ragu-ragu, ia tidak yakin apakah benar menggeledah ruang pribadi suaminya. Tetapi, cerita yang ia dengar di rumah sakit terus terngiang di kepalanya. Menghemat biaya. Fakta bahwa Bambang memindahkan kamar rawat ayahnya. Akhirnya Kartika masuk ke dalam ruang kerja. Ia membuka laci meja penuh dengan tumpukan dokumen, kontrak pengiriman, kartu nama klien, kwitansi, dan di bawahnya ada sebuah map tebal. Kartika mengeluarkan map itu dan membukanya. Saat melihat halaman pertama, jantungnya terasa berhenti berdetak. Laporan transaksi rekening bersama. Rekening bank dengan nama Kartika dan Bambang tercantum berdampingan. Rekening yang ia serahkan pengelolaannya kepada Bambang 2 tahun lalu setelah ayahnya jatuh sakit. Saldo saat ini 2.300 4.500. Kartika tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menggelengkan kepala dengan keras dan melihatnya lagi. Tetapi angkanya tidak berubah. 2,3 juta rupiah. Di rekening yang seharusnya berisi lebih dari 9 miliar rupiah, hanya tersisa 2,3 juta. Tangannya gemetar hebat. Ia membalik halaman. Riwayat penarikan tercetak rapat. Investasi bisnis 300 juta. Investasi bisnis 500 juta. Investasi bisnis 200 juta. Selama 5 tahun, ada puluhan penarikan dengan dalih investasi. Awalnya jumlahnya kecil, tetapi lama-kelamaan semakin besar. Dan riwayat transaksi dalam 1 tahun terakhir lebih mengejutkan lagi. Kasino 300 juta. Kasino 300 juta. Mal elit 200 juta. Mal elit 150 juta. Uang muka apartemen Kuningan 3 miliar. Kasino, pandangan Kartika menjadi kabur. Ia teringat chip merah yang menyembul dari saku jas Bambang semalam. Ternyata itu adalah chip kasino. Suaminya berjudi diam-diam dengan uang istrinya dan apartemen di Kuningan. Uang muka 3 miliar rupiah. Kartika menggeledah tumpukan dokumen. Ditemukannya surat perjanjian sewa apartemen. Saat membaca nama penyewa, darah di sekujur tubuhnya seolah membeku. Penyewa, Bambang, Bella kepemilikan bersama. Bella, wanita yang semalam bergelayut di lengan suaminya. Wanita yang katanya adalah rekan bisnis. Suaminya menyewa apartemen bersama wanita itu dengan uang Kartika sebesar 3 miliar rupiah. Lututnya lemas. Kartika terduduk di lantai. Dokumen-dokumen berhamburan. Di antara tumpukan itu, selembar kertas menarik perhatiannya. Surat perubahan ahli waris. Kartika mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Asuransi jiwa. Uang pertanggungan 10 miliar rupiah. Pemegang polis Kartika, ahli waris awal Prakoso Wijoyo, ahli waris baru Bambang. Di kolom tanda tangan Kartika tertera tulisan tangan seseorang. Tanda tangan yang jelas-jelas bukan miliknya. Seseorang telah memalsukan tanda tangan Kartika. Ini apa? Suara Kartika bergetar. Kertas di tangannya bergetar seperti daun di musim gugur. Perubahan ahli waris asuransi. Memikirkan artinya punggungnya terasa dingin. Jika terjadi sesuatu pada Kartika, 10 miliar rupiah akan jatuh ke tangan Bambang. Fakta bahwa suaminya mengubah ahli waris asuransi istrinya menjadi namanya sendiri. Kartika diliputi kengerian. Apakah orang ini benar-benar suaminya selama 5 tahun? Atau siapa sebenarnya orang ini? Dengan tangan gemetar, Kartika mengeluarkan ponselnya. Ia memotret semua dokumen satu persatu, laporan transaksi rekening, perjanjian sewa apartemen, surat persetujuan perubahan ahli waris asuransi. Ia menyimpan foto-foto itu di cloud. Ia harus menyimpan bukti. Terakhir, di antara tumpukan dokumen, sebuah kwitansi kecil menarik perhatiannya. Kantor Hukum Aditya Pratama. Biaya konsultasi 50 juta rupiah. Artinya, Bambang telah menemui seorang pengacara. Ia tidak tahu konsultasi apa yang dilakukan, tetapi Kartika bisa merasakannya secara naluriah.
perceraian. Suaminya sedang mempersiapkan perceraian. Kartika merapikan dokumen-dokumen itu seperti semula dan keluar dari ruang kerja. Dari jendela ruang tamu, senja mewarnai langit dengan warna merah. Ia seolah bisa mendengar suara runtuhnya semua yang telah ia percayai selama 5 tahun. Suaminya, pernikahannya, kehidupannya di rumah ini, semuanya adalah kebohongan. Tetapi Kartika tahu, ia tidak boleh hanya runtuh. Yang ia butuhkan saat ini bukanlah air mata, melainkan kepala yang dingin. Kartika mengepalkan tangannya. Lihat saja nanti, bisiknya dengan suara rendah dan tegas. Beberapa hari berlalu. Kartika berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk ibu mertua dan suaminya, mencuci piring dan menjemur pakaian. Tetapi di dalam hatinya, kecemasan dan kemarahan bercampur aduk hingga ia tidak bisa tidur. Dokumen-dokumen yang ia temukan di ruang kerja tidak pernah lepas dari pikirannya. Rekening yang kehilangan 9 miliar, riwayat penarikan untuk kasino, apartemen atas nama bersama dengan Bella, dan surat persetujuan perubahan ahli waris asuransi dengan tanda tangan palsu. Semua itu menghantuinya seperti mimpi buruk. Bambang masih pulang larut malam. Dengan bau alkohol, ia akan terkapar di sofa ruang tamu atau bahkan tidak pulang sama sekali. Bella tidak pernah datang lagi ke rumah, tetapi Kartika tahu di mana suaminya menghabiskan malam. Dan malam itu sekitar pukul 7. Kartika sedang memasak sayur lodeh di dapur, menu kesukaan ibu mertuanya. Selama 5 tahun, ia mungkin sudah memasaknya ratusan kali. Sekarang ia bisa membuatnya dengan mata tertutup. Terdengar suara pintu depan terbuka. Bambang masuk. Tetapi hari ini ada yang berbeda. Tidak ada bau alkohol. Setelan jasnya juga rapi, dan di tangannya ia membawa sebuah amplop dokumen. Kartika menatap suaminya sambil memegang sendok sayur. Firasat buruk melintas. Sayang, ke ruang tamu sebentar. Suara Bambang dingin. Bukan nada acuh tak acuh seperti biasanya. Suara seseorang yang telah mengambil keputusan bulat. Kartika mematikan kompor dan melepaskan celemeknya. Perlahan ia berjalan ke ruang tamu dan ia berhenti. Di sofa ruang tamu, ibu mertuanya, Sumarni, duduk dan di sampingnya ada Bella. Wajah yang ia lihat beberapa hari lalu. Bella duduk menyilangkan kaki sambil merapikan kukunya. Seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Jantung Kartika mulai berdebar kencang. Ujung jarinya terasa dingin. Ia tahu secara naluriah apa yang akan terjadi. Bambang melemparkan amplop dokumen itu ke atas meja. Kartika, ayo kita selesaikan ini baik-baik. Kartika menatap amplop itu. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha bersikap tenang. Selesaikan? Maksudmu apa? Cerai. Bambang mengeluarkan dokumen dari amplop dan membentangkannya di atas meja. Tulisan surat kesepakatan cerai terlihat jelas. Kolom tanda tangan dengan nama Kartika masih kosong. Tanda tangani ini, aku tidak mau berlama-lama. Kartika menatap surat itu dengan hampa. Ia sudah tahu. Sejak ia menemukan kwitansi dari kantor hukum di ruang kerja, ia sudah menduganya. Tetapi saat diminta cerai secara langsung di depan matanya, pikirannya menjadi kosong. Kenapa? Kenapa tiba-tiba begini? Tiba-tiba, apa yang tiba-tiba? Bambang mendengus. Jujur saja, aku sudah tidak bisa hidup denganmu lagi. Aku muak. Mendengar itu, ibu mertuanya menimpali. Benar kata Bambang. Selama 5 tahun kamu cuma numpang makan, apa yang sudah kamu lakukan? Sumarni bangkit dari sofa. Ia menatap Kartika dari atas ke bawah lalu menyeringai. Sudah mandul, apa yang kamu harapkan? Dasar gembel. Kartika menggigit bibirnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Segala sesuatu yang telah ia tahan selama 5 tahun terasa naik ke tenggorokannya. Bangun subuh-subuh untuk menyiapkan sarapan, melakukan segala macam suruhan ibu mertuanya, bahkan merawat ayahnya yang sakit hingga ia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan itu disebut hanya numpang makan, tetapi Kartika menahannya. Ia tahu bahwa jika ia bereaksi secara emosional sekarang, itu tidak akan ada gunanya. Bagaimana dengan tunjangan perceraian? Tanya Kartika dengan suara rendah. Tunjangan? Tunjangan apa? Bambang tertawa mengejek. Kamu kan tahu keuangan kita hancur karena biaya rumah sakit ayahku. Tidak ada uang untukmu. Gigi Kartika bergemeletup.
Setelah menggelapkan 9 miliar, ia bilang keuangan hancur. Setelah menggunakan uang itu untuk berjudi dan menyewa apartemen dengan selingkuhannya, betapa tidak tahu malunya. Tepat pada saat itu, ibu mertuanya masuk ke kamar tidur lalu keluar membawa kantong sampah hitam. Di dalam kantong itu, pakaian Kartika dimasukkan dengan kusut. Sudah disiapkan sebelumnya. Ini barang-barangmu, bawa dan pergi. Sumarni melemparkan kantong itu ke depan pintu. Terdengar suara gedebuk saat kantong itu jatuh ke lantai. Kartika menatap pemandangan itu, pandangannya menjadi kabur. Itulah 5 tahun hidupnya. Hidup yang terbungkus dalam satu kantong sampah. Ayahmu juga sebentar lagi mati kan? Setelah orang tua itu mati, kamu mau makan apa? Lebih baik kamu pergi dengan sukarela. Mendengar kata-kata ibu mertuanya, Kartika mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya tetapi tidak terasa sakit. Kemarahan telah menelan semua inderanya. Saat itu Bella bangkit dari sofa. Perlahan ia mendekati Kartika. Bibir merahnya menyunggingkan senyum sinis. Maaf ya kak. Bella mengelus perutnya dan berkata, aku hamil anak Mas Bambang. Jadi akan sangat kami hargai jika kakak pergi dengan sukarela. Kartika menatap Bella. Wajah muda, berusia 20-an, tatapan penuh percaya diri dan sikap tak tahu malu setelah merebut suami orang. Menjijikkan. Hamil? Suara Kartika bergetar. Iya hamil, kakak kan 5 tahun tidak bisa punya anak. Aku sekali coba langsung jadi. Bella terkikik. Ibu mertuanya ikut tertawa. Benar, itu cucuku. Seharusnya sudah dari dulu begini. Kartika tidak tahan lagi. Tetapi ia tidak berteriak atau menangis. Sebaliknya, ia perlahan mengambil kantong sampah itu. Ia berdiri di depan pintu. Tangannya diletakkan di gagang pintu. Lalu ia berbalik. Menatap ketiga orang di ruang tamu. Suaminya, ibu mertuanya, selingkuhannya, mereka yang mengusirnya dan tertawa seperti pemenang. Kartika membuka mulutnya, suaranya pelan tetapi tegas. Kalian akan menyesal. Bambang mendengus. Apa? Si gembel ini mau melakukan apa? Jangan konyol. Kartika tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Bambang, tatapan yang belum pernah ia tunjukkan selama 5 tahun. Dingin, tajam, dan tatapan seseorang yang telah mengambil keputusan. Pasti. Setelah mengucapkan satu kata itu, Kartika membuka pintu. Di luar hujan turun. Hujan yang entah sejak kapan turun telah membasahi dunia. Kartika berjalan ke dalam hujan tanpa payung, hanya dengan satu kantong sampah hitam di tangannya. Air hujan yang dingin mengalir di rambutnya. Rambut yang menempel di wajahnya basah oleh air hujan atau air mata, ia tidak tahu. Orang-orang yang lewat meliriknya. Wanita dengan kantong sampah di tengah hujan malam hari. Betapa menyedihkannya ia terlihat. Tetapi Kartika tidak peduli. Saat ini kemarahan lebih besar dari rasa malu. Berdiri di ujung gang, Kartika menengadah ke langit. Hujan deras turun dari langit yang gelap. Seolah-olah dunia berkata padanya bahwa ia boleh menangis. Tetapi Kartika tidak menangis. Ia mengertakkan gigi. Mengepalkan tangannya. Ia bisa merasakan api yang membara di dadanya, kemarahan dan tekad. Tepat pada saat itu, ponsel di sakunya berdering. Dengan tangan gemetar, Kartika mengeluarkan ponselnya. Di layar yang basah oleh air hujan, sebuah nomor tak dikenal muncul. Halo, benar dengan Ibu Kartika? Suara seorang pria asing. Tenang, tetapi nadanya terdengar agak terburu-buru. Iya, benar. Siapa ya? Saya Aditya Pratama, pengacara. Saya menangani urusan hukum Rasa Nusantara. Mendengar nama perusahaan ayahnya, jantung Kartika berdebar kencang. Saya menelepon terkait Bapak Prakoso. Ayah, ada apa dengan ayah saya? Suara Kartika bergetar. Apalagi yang terjadi? Selain kamarnya dipindahkan, apalagi sekarang? Tetapi kata-kata Aditya selanjutnya sama sekali di luar dugaannya. Bapak Prakoso telah sadar. Kartika merasa napasnya tercekat. Apa katamu? Sore ini beliau tiba-tiba membuka mata. Tim medis juga terkejut. Mereka bilang ini keajaiban. Lutut Kartika lemas. Ia hampir saja terduduk di tengah hujan. Ayah sudah sadar? Iya. Dan Bapak Prakoso menitipkan pesan untuk Anda. Pesan? Pesan apa? Aditya berhenti sejenak. Lalu perlahan berkata, beliau meminta Anda untuk segera datang ke rumah sakit. Ada hal penting yang ingin beliau sampaikan. Berdiri di tengah hujan, Kartika menggenggam erat ponselnya.
ayahnya telah sadar setelah 2 tahun. Dan ada hal yang ingin disampaikan. Air mata mengalir dari mata Kartika. Kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata harapan. Berdiri di tengah hujan dengan kantong sampah di saat ia berpikir telah kehilangan segalanya. Secercah cahaya mulai bersinar dari dalam kegelapan. Kartika naik taksi menuju rumah sakit. Basah kuyup oleh air hujan. Sopir taksi meliriknya dari kaca spion tetapi tidak berkata apa-apa. Kartika menatap keluar jendela sambil menggenggam erat ponsel di tangannya, masih terasa tidak nyata. Ayahnya telah sadar. Selama 2 tahun, 730 hari ayahnya terbaring dengan mata terpejam. Dokter menyuruhnya untuk menyerah. Mereka bilang tidak tahu kapan akan sadar dan harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tetapi Kartika tidak menyerah. Setiap hari ia pergi ke rumah sakit, menggenggam tangan ayahnya dan bercerita. Ia percaya bahwa suatu hari ayahnya akan membuka mata dan hari ini keajaiban itu terjadi. Ia tiba di rumah sakit lewat dari pukul 9 malam. Kartika turun dari taksi dan berlari ke lobi rumah sakit. Sepatu ketsnya yang basah berdecit di lantai, tetapi ia tidak punya waktu untuk peduli. Di depan lift, seorang pria asing berdiri. Pria berusia sekitar 30-an. Mengenakan setelan jas rapi dan membawa tas kerja. Tatapannya tajam tetapi ada kesan hangat. Ibu Kartika, pria itu yang pertama kali menyapanya. Iya benar, saya Aditya Pratama. Tadi saya yang menelepon. Oh, pengacara Rasa Nusantara. Kartika mengangguk. Di mana ayah saya? Beliau sudah dipindahkan ke pavilion VVIP. Biar saya antar. Pavilion VVIP. Kartika merasa bingung. Beberapa hari yang lalu ayahnya masih di bangsal dengan 6 tempat tidur. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Kartika mengikuti Aditya masuk ke dalam lift. Pavilion VVIP benar-benar berbeda dari bangsal biasa. Tenang dan bersih. Koridor diterangi dengan cahaya lembut dan perawat berlalu lalang dengan tenang. Aditya berhenti di depan sebuah kamar. Di sini, dengan tangan gemetar, Kartika membuka pintu kamar VVIP yang luas. Dari balik jendela, pemandangan malam kota Jakarta berkelip. Dan di atas tempat tidur, ayahnya terbaring dengan mata terbuka. Napas Kartika terasa tercekat. Mata yang terpejam selama 2 tahun itu kini terbuka. Wajah keriput, rambut memutih, tangan yang kurus dan kasar. Tetapi ia hidup, membuka mata, bernapas dan menatap Kartika. Ayah, suara gemetar keluar dari bibir Kartika. Prakoso Wijoyo perlahan mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada Kartika. Tangan yang bergetar. Kartika, kemarilah nak. Saat mendengar suara itu, air mata Kartika tumpah ruah. Ia tidak bisa menahannya. Suara yang ingin ia dengar selama 2 tahun, suara ayahnya. Kartika berlari dan berlutut di samping ayahnya. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Tangan yang kasar dan keriput, tangan yang telah bekerja keras selama 35 tahun. Dari masa menjual nasi rames di emperan pasar hingga membangun waralaba nasional, semua tergambar di tangan itu. Ayah sudah sadar, benarkah ini? Iya putriku, ayah di sini. Prakoso Wijoyo mengelus kepala Kartika. Sentuhannya kasar tetapi terasa sangat hangat. Jangan menangis, ayah tidak akan mati. Masih ada yang harus ayah lakukan. Kartika mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca. Yang harus dilakukan, tatapan Prakoso Wijoyo berubah, bukan tatapan seorang pasien. Itu adalah tatapan seseorang yang telah membangun bisnis selama 35 tahun. Tajam, tegas, dan tatapan seseorang yang telah mengambil keputusan. Ayah tahu semuanya. Jantung Kartika berdebar kencang. Apa? Ayah tahu suamimu mengambil uang dari rekening ayah. Dan ayah juga tahu dia mengubah ahli waris asuransimu. Napas Kartika terasa sesak. Bagaimana ayahnya bisa tahu selama 2 tahun ia tidak sadarkan diri? Bagaimana ayah bisa? Orang ini yang menyelidiki semuanya. Prakoso Wijoyo menoleh ke arah Aditya yang berdiri di depan pintu. Aditya perlahan mendekat dan berdiri di samping Kartika. Selamat malam Ibu Kartika, saya perkenalkan diri secara resmi. Aditya menyerahkan kartu namanya. Aditya Pratama, partner di kantor hukum Aditya Rekan.
Saya telah menjadi penasihat hukum Rasa Nusantara selama 10 tahun. Setelah Bapak pingsan, saya tetap menangani urusan hukum perusahaan sambil mengawasi keluarga Anda. Kartika menatap Aditya dengan bingung. Mengawasi? Iya. Sebelum Bapak pingsan, beliau berkata pada saya bahwa menantunya terasa mencurigakan. Aditya mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya. Jadi saya terus mengawasi gerak-gerik Bapak Bambang hingga 6 bulan lalu saya menemukan indikasi bahwa utang judinya meningkat drastis. Setelah itu saya memulai penyelidikan penuh dan berhasil mengumpulkan bukti-bukti ini. Aditya membuka map itu penuh dengan foto dan dokumen. Ini adalah rekaman CCTV dari tempat perjudian. Adegan di mana Bapak Bambang berjudi sambil menghamburkan chip. Kartika menatap foto itu Bambang di depan meja kasino sedang melempar chip. Di sampingnya wanita-wanita berpakaian mewah menempel padanya. Ini adalah foto-foto perselingkuhannya dengan saudari Bella. Dari rekaman saat masuk apartemen hingga catatan menginap di hotel, semuanya kami dapatkan. Foto-foto berganti. Adegan Bambang dan Bella bergandengan tangan masuk ke apartemen. Adegan berciuman di lobi hotel. Kartika mengertakkan gigi. Meskipun ia sudah tahu, melihat buktinya secara langsung membuat kemarahannya memuncak. Dan ini adalah bukti yang paling penting. Aditya mengeluarkan sebuah alat perekam suara. Ia menekan tombol putar. Suara ibu mertuanya terdengar. Kita rebut semua harta menantu itu lalu kita bagi-bagi. Nanti kalau orang tua itu mati, warisannya kan jatuh ke putrinya. Kalau cerai, lewat pembagian harta gonogini jadi milik kita. Suara Bambang juga terdengar. Lakukan saja seperti kata ibu. Usir wanita itu lalu bawa Bella ke sini. Kartika mengepalkan kedua tangannya, kukunya menancap di telapak tangannya. Pria yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun. Pria yang telah ia layani, ia rawat, hingga ia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan di belakangnya, ia membicarakan hal seperti ini. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa melaporkannya ke polisi atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen, kata Aditya sambil menutup map. Jika Anda mau, kita bisa memulainya sekarang juga. Kartika mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Prakoso Wijoyo menggenggam erat tangan putrinya. Kartika, putri ayah, kamulah pemilik sejati Rasa Nusantara. Kartika tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa maksud ayah? 51% saham perusahaan itu atas namamu. Pikiran Kartika menjadi kosong. 51%? Mayoritas saham Rasa Nusantara adalah miliknya. Setiap kali ulang tahunmu, ayah diam-diam memindahkan saham itu ke namamu. Mata Prakoso Wijoyo berkaca-kaca. Setelah ibumu pergi, ayah hidup hanya untukmu. Perusahaan ini juga pada akhirnya milikmu. Ayah membangunnya agar kamu bahagia. Kartika tidak bisa berkata-kata. Ayahnya telah mempersiapkan hal seperti itu tanpa pernah memberitahunya. Kamu tahu berapa nilai Rasa Nusantara sekarang? Prakoso Wijoyo tersenyum. 480 cabang di seluruh negeri, omzet tahunan 2 triliun rupiah. Napas Kartika terasa sesak. 2 triliun. Jika 51% dari perusahaan itu miliknya. Aku seorang miliarder, dasar anak bodoh. Prakoso Wijoyo menggenggam erat tangan Kartika. Kamu bukan gembel. 9 miliar yang diambil suamimu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hartamu. Baru saat itulah Kartika mulai memahami segalanya. Reaksi Bambang ketika Bella mengenali gedung kantor pusat Rasa Nusantara di album pernikahan. Apa yang coba ia sembunyikan? Siapa sebenarnya Kartika? Maafkan ayah, suara Prakoso Wijoyo bergetar. Karena ayah pingsan, kamu jadi menderita. Karena ayah yang tidak becus ini. Bukan ayah. Kartika menggenggam erat tangan ayahnya. Bukan salah ayah. Aku yang bodoh. Aku terlalu percaya pada suamiku. Sekarang, rebut kembali posisimu, kata Prakoso Wijoyo dengan tegas. Ayah akan membantumu. Balas perbuatan mereka 100 kali lipat. Kartika menatap mata ayahnya. Di mata yang terpejam selama 2 tahun itu, api semangat berkobar. Semangat juang seseorang yang telah membangun bisnis dari nol selama 35 tahun. Kartika menyeka air matanya dan perlahan bangkit. Ayah, aku tidak akan diam saja lagi. Suaranya berubah.
Getarannya hilang digantikan oleh ketegasan. Akan kutunjukkan pada mereka betapa kuatnya aku. Aditya menatap Kartika. Rambut basah kuyup, penampilan menyedihkan saat diusir dengan kantong sampah. Semua itu telah lenyap. Yang berdiri di hadapannya saat ini adalah pemegang saham mayoritas 51% Rasa Nusantara. Pak Aditya, Kartika menoleh ke arah Aditya. Ya Bu, saya akan berjuang. Maukah Anda membantu saya? Aditya mengangguk. Untuk inilah saya telah bersiap selama 10 tahun. Kartika menatap keluar jendela. Pemandangan malam kota Jakarta berkelip. Di antara cahaya-cahaya itu salah satunya pasti gedung kantor pusat Rasa Nusantara, perusahaannya. Ini adalah awal. Sehari setelah Kartika diusir. Di ruang tamu rumah Bambang, sebuah pesta perayaan sedang berlangsung. Botol sampahnya tergeletak di atas meja dan 3 orang duduk melingkar di sofa, saling bersulang. Akhirnya berhasil. Bambang mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi dan bersorak. Wajahnya memerah. Ekspresi penuh kegembiraan dan kelegaan. Wanita menyedihkan itu akhirnya pergi. Setelah 5 tahun, ibu mertuanya, Sumarni, menimpali. Aduh, lega sekali rasanya. Si keras kepala itu akhirnya menyerah juga. Sumarni mengenakan blus berwarna emas yang mencolok. Pakaian yang biasanya tidak pernah ia keluarkan, seolah-olah ingin menunjukkan betapa istimewanya hari ini. Bu, aku juga mau segelas, kata Bella dengan suara manja sambil menyodorkan gelas kosong. Sumarni menuangkan sampahnya dengan ekspresi senang. Tentu Bella sayang, sekarang kamulah nyonya rumah di sini. Benarkah Bu? Bella tersenyum cerah dan memeluk lengan Sumarni. Kartika yang beberapa hari lalu berada di posisi itu tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Ia selalu berada di dapur menyiapkan makanan, menjemur pakaian, atau melakukan suruhan ibu mertuanya. Bambang meletakkan gelasnya dan berkata dengan angkuh, sekarang saatnya memulai. Memulai apa? Bella memiringkan kepalanya. Saham Rasa Nusantara. Mata Bambang berbinar. Tatapan penuh keserakahan. Kalau mertuaku mati, warisannya kan jatuh ke putrinya. Dan aku dan putrinya itu sedang dalam proses cerai. Jadi pembagian harta gonogini, harta yang didapat selama pernikahan dibagi 2. Tidak, karena aku berinvestasi untuk bisnisku, aku bisa dapat lebih banyak. Sumarni bertanya dengan mata berbinar. Memangnya sahamnya berapa banyak? Entahlah, aku tidak tahu pasti, tapi mungkin beberapa persen, tapi pasti uang besar. Bambang tidak tahu skala sebenarnya dari Rasa Nusantara, ia hanya tahu bahwa mertuanya mengelola beberapa restoran kecil. Ia tidak tahu seberapa besar pertumbuhannya dalam 5 tahun atau atas nama siapa saham itu terdaftar. Ia hanya punya harapan samar bahwa jika mertuanya mati, ia akan mendapatkan sesuatu. Kartika kan sibuk merawat ayahnya, jadi dia tidak mengurus perusahaan. Di saat itulah aku akan masuk. Bambang berkata dengan penuh percaya diri. Begitu perceraian selesai, aku akan mulai negosiasi tunjangan. Dan disitulah aku akan memerasnya sebanyak mungkin. Bella menggenggam lengan Bambang dan berkata, Mas, kalau begitu kita akan menikah kan? Sungguh? Tentu saja, kamu kan sedang mengandung anakku. Bambang mengelus perut Bella. Bella tersenyum malu-malu. Tentu saja, tidak ada apa-apa di dalam perutnya. Itu adalah kehamilan palsu. Tetapi Bambang tidak tahu itu. Sumarni menatap kedua orang itu dengan ekspresi senang. Benar, cucuku, cepatlah lahir. Kalau laki-laki lebih bagus lagi. Bu, aku akan melahirkan anak laki-laki. Aku janji. Bella menggenggam erat tangan Sumarni. Lebih mirip komplotan daripada menantu dan ibu mertua. Sumarni menatap keluar jendela dan bergumam. Tapi orang tua itu harus cepat mati, mau bertahan sampai kapan lagi. Bambang mengangguk. Biaya rumah sakitnya juga mahal. Aku sudah memindahkannya ke bangsal kelas 3. Tetap saja uangnya terus keluar. Bagus. Lagi pula dia tidak sadarkan diri. Buat apa di kamar VVIP? Sumarni mendengus. Ia merasa sayang mengeluarkan uang untuk orang tua yang telah terbaring tak sadarkan diri selama 2 tahun. Bella mengeluarkan ponselnya dan mengambil selfie. Mas, boleh aku unggah ini di media sosial? Unggah apa? Kalau aku unggah foto pesta sampahnya ini di Instagram, followersku pasti suka. Bambang melambaikan tangannya. Jangan sekarang. Tunggu setelah proses cerai selesai. Ih, baiklah. Bella cemberut.
tetapi suasana hatinya cepat membaik, memikirkan bahwa ia akan segera menjadi nyonya rumah di sini. Beberapa hari berlalu, rumah Bambang terasa damai, setidaknya menurut standar mereka. Meskipun Sumarni mengeluh karena tidak ada Kartika yang menyiapkan sarapan setiap pagi, Bella berhasil membujuknya dengan memesan makanan dari luar. Pukul 7 malam, ketiga orang itu sedang menonton TV di ruang tamu. Setelah drama selesai, berita dimulai. Saat Sumarni hendak mengganti saluran, di layar muncul tulisan breaking news. Suara pembawa berita terdengar tegang. Berita terkini. Bapak Prakoso Wijoyo, Direktur Utama Waralaba Kuliner Terkemuka Nasional Rasa Nusantara, secara ajaib telah sadar. Remote control jatuh dari tangan Sumarni. Apa? Bambang sontak bangkit. Wajahnya pucat pasi. Bapak Prakoso Wijoyo yang telah dalam keadaan koma selama 2 tahun, sore ini tiba-tiba membuka mata. Tim medis menyebutnya sebagai keajaiban. Di layar, gedung kantor Pusat Rasa Nusantara ditampilkan. Lalu, foto Bapak Prakoso Wijoyo muncul. Foto saat ia masih sehat. Ekspresi yang tegas dan karismatik. Rasa Nusantara adalah waralaba besar dengan 480 cabang di seluruh negeri. Dan omzet tahunannya diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Mata Bambang membelalak. 480 cabang, 2 triliun. Rasa Nusantara yang ia tahu hanyalah beberapa restoran kecil. Saat menikah, yang ada hanyalah restoran sederhana di dekat pasar. Dan dalam 5 tahun itu tumbuh sebesar ini, Sumarni juga tidak bisa menutup mulutnya. Ya Tuhan, orang tua itu sekaya itu. Bella mengeluarkan ponselnya dan mencari Rasa Nusantara. Artikel berita bermunculan. Waralaba Nasional, kebanggaan kuliner Indonesia, kisah sukses, omzet 2 triliun. Wajah Bella menjadi masam. Mas, ini beneran? Ayah Kartika itu bos perusahaan sebesar ini? Bambang tidak bisa menjawab. Pikirannya kacau. 2 triliun. Jika pewaris perusahaan itu adalah Kartika, wanita yang telah ia usir. Berita terus berlanjut. Bapak Prakoso Wijoyo akan mengadakan konferensi pers darurat besok dan akan membuat pengumuman penting. Teks berjalan di bagian bawah layar. Prakoso Wijoyo konferensi pers darurat besok pukul 11.00 pengumuman penting. Bambang mendekati TV. Ia menatap layar lekat-lekat. Pengumuman penting apa? Sumarni menatap putranya dengan ekspresi cemas. Bambang, ini tidak apa-apa. Orang tua itu sudah sadar, aku tidak tahu. Tapi masa dia akan melakukan sesuatu pada kita? Bambang berusaha bersikap tenang. Tetapi suaranya bergetar. Tidak ada bukti, kita juga tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bella menggenggam lengan Bambang. Mas, untuk jaga-jaga, bagaimana kalau kita hubungi Kak Kartika? Kita beri dia sedikit uang damai dan selesaikan ini diam-diam. Gila kamu. Kenapa harus begitu? Bambang menepis tangan Bella. Apa yang bisa dia lakukan? Dia itu gembel. Kamu kan lihat sendiri dia diusir dari rumah kita hanya dengan kantong sampah. Sumarni mengangguk. Benar kata Bambang. Apa yang bisa dia lakukan? Jangan khawatir. Tetapi ekspresi ketiga orang itu tidak cerah. Suasana pesta yang tadi meriah telah lenyap. Keheningan yang berat menyelimuti ruang tamu. Di TV, iklan Rasa Nusantara sedang tayang. Video makanan lezat diiringi musik ceria. Dan di akhir, logo muncul. Rasa Nusantara, cita rasa masakan ibu. Bambang menatap iklan itu dengan hampa. Ia teringat masakan istrinya yang ia makan setiap hari selama 5 tahun. Sarapan yang disiapkan dengan tulus sejak subuh. Wajahnya yang tetap tersenyum dan menyiapkan makanan lagi meskipun ia mengeluh. Ia telah mengusir wanita itu. Hanya dengan 1 kantong sampah. Tiba-tiba rasa cemas melintas. Sesuatu terasa salah. Perasaan bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Tetapi Bambang berusaha menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Semua akan baik-baik saja. Ia bergumam seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi kecemasan itu tidak hilang. Malah semakin besar. Malam semakin larut di luar jendela. Apa yang akan terjadi di konferensi pers besok? Mereka belum tahu. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Seminggu berlalu. Di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta, dinding kaca luarnya berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Di puncak gedung terpasang sebuah papan nama besar, Rasa Nusantara. Seorang wanita berjalan masuk ke lobi, mengenakan setelan putih,
rambut tertata rapi, ia berjalan dengan bahu tegap dan langkah penuh percaya diri. Karyawan yang berlalu lalang di lobi meliriknya. Siapa orang itu? Tidak tahu, baru lihat. Tapi kelihatannya berwibawa sekali. Apa dia direksi? Bisik-bisik terdengar. Tetapi wanita itu tidak peduli. Ia langsung menuju lift dan menekan tombol. Lantai teratas itu adalah Kartika. Berubah drastis hingga sulit dipercaya bahwa ia adalah orang yang sama yang seminggu lalu berdiri di tengah hujan dengan kantong sampah. Celemek usang yang ia kenakan selama 5 tahun, wajah lelah dan bahu yang membungkuk. Semua telah lenyap. Yang berdiri di gedung ini saat ini adalah pemegang saham mayoritas 51% Rasa Nusantara. Lift berhenti di lantai teratas. Pintu terbuka, memperlihatkan koridor yang luas. Di satu sisi ada ruang rapat direksi, di sisi lain ada ruang direktur utama. Di ujung koridor, Aditya sudah menunggu. Selamat datang Bu Direktur. Aditya membungkuk hormat. Kartika masih merasa canggung dengan panggilan itu. Seminggu yang lalu, ia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Pak Aditya, saya masih belum terbiasa dipanggil direktur. Anda akan segera terbiasa. Hari ini di rapat direksi, Anda akan memberikan sambutan resmi. Kartika mengangguk dan menuju ruang rapat. Saat membuka pintu, puluhan pasang mata tertuju padanya. Di ruang rapat yang luas itu, para direksi duduk. Sebagian besar adalah pria parubaya. Mereka menatap Kartika dengan tatapan penasaran. Di depan podium, Bapak Budi Santoso, Direktur Operasional berdiri. Seorang manajer berpengalaman dengan rambut memutih. Orang yang telah menjalankan perusahaan dengan stabil selama 2 tahun setelah ayahnya pingsan. Mohon perhatian semua. Ada seseorang yang ingin saya perkenalkan. Pak Budi memberi isyarat pada Kartika. Kartika perlahan naik ke podium. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia menjaga ekspresinya tetap tenang. Selamat pagi, Kartika memegang mikrofon. Ruang rapat menjadi hening. Saya Kartika, putri dari Bapak Prakoso Wijoyo. Terdengar suara bisik-bisik, reaksi seolah-olah mereka tidak tahu bahwa direktur utama punya seorang putri. Mulai hari ini saya akan menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Strategi. Ekspresi para direksi menjadi rumit. Putri direktur utama yang tiba-tiba muncul dan menjadi direktur. Ada juga tatapan yang menganggapnya sebagai orang titipan. Kartika menerima tatapan itu dengan tenang. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ruang rapat kembali hening. Saya adalah pemegang saham mayoritas Rasa Nusantara dengan kepemilikan 51%. Seketika ruang rapat menjadi gaduh. Para direksi saling berpandangan. 51% adalah saham mayoritas. Artinya ia adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan ini. Untuk sementara, sampai ayah saya pulih sepenuhnya, saya akan mengawasi seluruh manajemen. Mohon kerjasamanya. Kartika membungkuk hormat. Para direksi juga bangkit dengan canggung dan membalas hormat. Suasananya benar-benar berubah. Tatapan penasaran tadi telah lenyap, digantikan oleh tatapan tegang dan waspada. Setelah rapat selesai, Kartika masuk ke ruang direktur barunya. Ruangan yang luas. Dari balik jendela, pemandangan kota Jakarta terlihat jelas. Di atas meja ada foto ayahnya. Foto yang diambil saat peresmian cabang pertama Rasa Nusantara saat ia masih sehat. Kartika menatap foto itu sejenak. Ayah, aku pasti bisa, bisiknya pelan. Terdengar ketukan di pintu. Aditya membuka pintu dan masuk. Di tangannya ada sebuah map tebal. Bu Direktur, boleh saya bicara sebentar? Iya, silakan masuk. Aditya duduk di sofa. Kartika juga duduk di seberangnya. Rapat hari ini berjalan lancar. Ekspresi para direksi benar-benar berubah. Begitukah? Saya terlalu gugup jadi tidak sadar. Kartika tersenyum tipis. Semua situasi ini masih terasa asing baginya. Seminggu yang lalu ia hanya seorang ibu rumah tangga yang memasak di rumah mertuanya. Dan sekarang ia menjadi direktur di perusahaan senilai 2 triliun. Aditya meletakkan map di atas meja. Sekarang kita harus membicarakan hal yang lebih serius. Hal apa? Penyelesaian masalah dengan mereka. Ekspresi Kartika menegang. Mereka, suaminya, Bambang, ibu mertuanya, Sumarni, selingkuhannya Bella, orang-orang yang telah memanfaatkannya selama 5 tahun dan mengusirnya. Kita bisa langsung melaporkannya ke polisi sekarang.
Bukti sudah cukup, kata Aditya. Tetapi saya ingin mengusulkan cara lain. Cara lain membuat mereka masuk ke dalam kuburan mereka sendiri. Kartika memiringkan kepalanya. Aditya membuka dokumen. Terlihat rencana acara perayaan ulang tahun ke-35. Minggu depan ada acara perayaan 35 tahun berdirinya Rasa Nusantara. Akan diadakan di hotel termewah di Jakarta. Ya, saya dengar. Kita akan mengundang mereka sebagai tamu VVIP. Mata Kartika membelalak. Mengundang? Kenapa? Coba pikirkan. Mereka tidak tahu bahwa ibu adalah pemegang saham mayoritas Rasa Nusantara. Mereka hanya tahu bahwa ayah mertua mereka mengelola beberapa restoran kecil. Aditya melanjutkan penjelasannya. Jika mereka menerima undangan VVIP, mereka tidak akan menolaknya. Mereka akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk pamer. Makan enak gratis, pamer di depan orang banyak. Kartika perlahan mengangguk, memikirkan sifat ibu mertuanya. Sepertinya begitu. Bisa dibayangkan betapa senangnya ia dengan sebutan VVIP. Dan di acara itu kita akan mengungkapkan semuanya. Video bukti, rekaman suara, semuanya di depan ratusan tamu. Tatapan Aditya menjadi dingin. Di tempat di mana mereka tidak bisa lari, kita akan membuka aib mereka satu persatu. Itulah balas dendam yang paling pasti. Kartika berpikir sejenak. Dengan begitu mereka akan dipermalukan di depan ratusan orang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau membela diri. Baik, jawab Kartika. Lakukan seperti itu. Aditya mengangguk dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna emas dari tas kerjanya. Undangan yang terbuat dari kertas mewah. Ini undangan VVIP-nya. Maukah ibu memeriksa isinya? Kartika menerima undangan itu dan membukanya. Dengan hormat, kami mengundang Anda sebagai tamu VVIP dalam acara perayaan 35 tahun berdirinya Rasa Nusantara. Membaca kalimat itu, Kartika tersenyum tipis. Ibu mertuanya yang selama 5 tahun memperlakukannya seperti pembantu, ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan saat menerima undangan ini, pasti ia akan menyombongkan diri sebagai VVIP. Saya akan menulis sendiri nama penerimanya. Kartika mengambil pulpen. Ia menulis nama dengan rapi. Bambang, Sumarni, Bella. Setelah meletakkan pulpen, Kartika menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terbentang di bawah kakinya. Di suatu tempat di sana mereka tinggal, masih berpikir bahwa mereka telah menang. Anda tidak akan bisa menolak undangan pesta kan, Bu? Senyum dingin tersungging di bibir Kartika. Segala sesuatu yang telah ia tahan selama 5 tahun akan segera meledak. Ia akan membalas semua yang telah mereka lakukan padanya tanpa terkecuali. Aditya menatap Kartika. Wajah basah kuyup saat membawa kantong sampah hari itu telah lenyap. Yang ada di hadapannya saat ini adalah tatapan seekor pemangsa yang sedang bersiap untuk berburu. Bu Direktur ya, jika Anda merasa berat, katakan saja. Saya bisa menanganinya. Kartika menggelengkan kepala. Tidak Pak Aditya, saya harus melakukannya sendiri. Kartika menatap lurus ke mata Aditya. Ini baru akan benar-benar berakhir jika saya yang mengakhirinya dengan tangan saya sendiri. Kedua pasang mata itu bertemu. Sesuatu terlintas di tatapan Aditya. Tak itu rasa hormat, kasihan, atau perasaan lain. Kartika tidak bisa membacanya. Baik, saya akan mendampingi Anda sampai akhir. Aditya membungkuk. Kartika kembali menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Gedung-gedung di Jakarta satu persatu mulai menyalakan lampu. Ia membuka laci meja. Di dalamnya ada selembar kain yang terlipat. Celemek usang yang ia kenakan selama 5 tahun. Benda itu ada di antara barang-barang yang ia bawa dari rumah. Kartika mengeluarkannya dan menatapnya lama. Noda minyak warna yang pudar, ya jejak 5 tahun di mana ia bangun subuh untuk memasak, mencuci piring dan menjemur pakaian. Perlahan ia memasukkannya ke tempat sampah. Selamat tinggal, diriku yang dulu, bisiknya pelan. Sekarang adalah awal yang baru. Hari perayaan 35 tahun berdirinya Rasa Nusantara tiba. Di Grand Ballroom Hotel termewah di Jakarta, karpet merah terbentang di pintu masuk dan lampu-lampu gemerlap menghiasi langit malam. Tamu-tamu berjas berbaris masuk, pemilik waralaba, perwakilan perusahaan mitra, wartawan, orang-orang yang berkumpul untuk merayakan 35 tahun sejarah Rasa Nusantara. Di antara kerumunan itu, 3 orang muncul, Bambang, Sumarni, dan Bella. Bambang mengenakan setelan jas. Sekilas terlihat mewah, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ada yang aneh.
Logo merek di dadanya sedikit miring, barang palsu. Tetapi ia sendiri sepertinya tidak menyadarinya. Ibu mertuanya, Sumarni, lebih parah lagi. Ia mengenakan kebaya berwarna pink neon dengan rok kuning cerah. Pakaian yang sepertinya dibeli terburu-buru di pasar. Ingin terlihat mewah tetapi malah norak. Di kepalanya bahkan terpasang sanggul emas. Bella mengenakan gaun mini dan membawa tas berkilauan. Ejaan logo merek di tasnya salah, tetapi ia juga tidak menyadarinya. Ia melihat sekeliling dengan ekspresi percaya diri. Wah, keren banget di sini, kata Bella kagum. Ia menatap lampu gantung mewah di lobi hotel dan terus-menerus mengambil foto dengan ponselnya. Mas, di sini mewah banget, boleh aku unggah di Instagram? Nanti saja, sekarang kita masuk dulu. Bambang menggandeng lengan Bella. Sumarni sudah lebih dulu berada di atas karpet merah. Permisi, tamu VVIP mau lewat. Teriak Sumarni dengan suara keras. Tamu-tamu di sekitarnya melirik. Sebagian besar dengan ekspresi tidak percaya. Dengan pakaian norak seperti itu, mengaku VVIP. Ih, siapa sih orang itu? Entahlah dari mana datangnya. Bisik-bisik terdengar, tetapi Sumarni salah mengartikannya sebagai tatapan kagum. Lihat kan, semua orang memperhatikan kita, kata Sumarni dengan ekspresi bangga. Bambang menunduk malu tetapi tidak menghentikannya. Mereka tiba di meja resepsionis. Petugas menyapa dengan sopan. Boleh saya lihat undangannya? Bambang menyerahkan undangan berwarna emas itu. Petugas memeriksanya lalu mengangguk. Ah iya, Bapak Bambang dan rombongan. Akan kami antar ke kursi VVIP. Ya, cepat antarkan. Bambang berkata dengan angkuh. Petugas berjalan di depan. Ketiga orang itu mengikutinya. Grand Ballroom lebih mewah lagi. Ratusan lampu berkilauan di langit-langit. Dan di atas panggung terpasang layar raksasa. Setiap meja bundar dilapisi taplak putih. Dan peralatan makan mewah tertata rapi. Kursi VVIP berada tepat di depan panggung. Tempat terbaik. Ini tempat kita? Keren. Bella berseru sambil duduk di kursinya. Sumarni juga melihat sekeliling dan duduk. Nah, begini baru pantas. Siapa kita ini? Sumarni berkata dengan angkuh. Seorang pelayan mendekat dan menuangkan sampahnya. Sumarni mengambil gelasnya dan meminumnya seteguk. Ini baru rasa minuman mahal. Sebenarnya Sumarni jarang sekali minum sampahnya. Tetapi ia mengangguk seolah-olah tahu. Seorang pemilik waralaba yang lewat berhenti di depan Sumarni. Sumarni menahannya. Hei Anda, saya ini besannya Pak Prakoso. Tolong bantu-bantu ya nanti. Pemilik waralaba itu menunjukkan ekspresi bingung. Besan? Iya, anak saya kan menantunya Pak Prakoso. Jadi saya besannya. Pemilik waralaba itu memiringkan kepala dan pergi. Ekspresinya aneh. Tetapi Sumarni tidak peduli. Bambang sedang mengeluarkan kartu nama di atas meja. Setiap orang yang lewat, ia hentikan dan berikan kartu nama. Selamat malam, saya Bambang. Kedepannya saya akan banyak bekerja sama dengan Rasa Nusantara. Oh iya, orang itu menerima kartu nama dengan ekspresi canggung. Pasti bingung karena tiba-tiba diajak bicara bisnis oleh orang yang tidak dikenal. Bella sibuk mengambil selfie. Memegang gelas sampahnya dengan latar belakang lampu gemerlap, ia berpose macam-macam. Keren banget ini. Followersku pasti iri. Bella bergumam sambil melihat layar ponselnya. Ia menambahkan tagar. Rasa Nusantara, pesta VVIP, kehidupan ibu pejabat, gaya hidup mewah. Bella, jangan diunggah dulu. Nanti cegah Bambang. Baiklah mas, aku simpan saja dulu. Bella cemberut. Ketiga orang itu benar-benar lengah. Mereka pikir mereka diperlakukan sebagai VVIP. Tatapan menghina dari orang-orang di sekitar mereka salah diartikan sebagai tatapan kagum, tanpa menyadari bencana yang akan datang. Waktu berlalu dan acara pun dimulai. Pembawa acara naik ke panggung dan memberikan sambutan. Mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-35 dan memperkenalkan sejarah Rasa Nusantara. Di layar, foto-foto lama ditampilkan. Perjalanan dari masa menjual nasi rames di emperan pasar hingga menjadi waralaba nasional. Sebentar lagi akan ada sesi istimewa. Mohon ditunggu sebentar. Pembawa acara berkata lalu turun dari panggung. Sumarni menguap membosankan. Kapan makannya?
Sabar sedikit Bu, jawab Bambang. Ia juga mulai merasa bosan. Meskipun duduk di tempat yang bagus karena VVIP, tidak ada perlakuan istimewa. Tepat pada saat itu, lampu di aula perlahan mulai redup. Kenapa ini? Bella melihat sekeliling. Tamu-tamu lain juga mulai berbisik. Mati lampu? Bukan, sepertinya ada acara mau dimulai. Lampu benar-benar mati. Seluruh grand ballroom diselimuti kegelapan. Ratusan tamu menjadi gaduh. Dan di layar besar di atas panggung, lampu menyala. Tulisan berwarna merah perlahan muncul. Waktu kebenaran wajah Bambang menjadi pucat. Apa itu? Sumarni menyipitkan mata. Waktu kebenaran? Maksudnya apa? Bella menatap Bambang dengan ekspresi cemas. Mas, ini apa? Acara apa ini? Bambang tidak menjawab. Jantungnya mulai berdebar kencang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah menyelimuti seluruh tubuhnya. Tulisan di layar berubah. Kebenaran yang akan terungkap di sini malam. Ini kursi penonton menjadi gaduh. Para tamu saling berpandangan dan berbisik. Apa ini? Kebenaran apa? Bambang mencoba bangkit dari kursinya. Tetapi kakinya tidak bertenaga. Firasat buruknya menjadi kenyataan. Saat itu, sorotan lampu tunggal jatuh ke atas panggung. Terdengar suara sepatu hak tinggi. Dari dalam kegelapan, seseorang berjalan keluar. Setelan putih, rambut tertata rapi, langkah penuh percaya diri. Itu adalah Kartika. Mulut Sumarni ternganga. Itu, wanita itu. Wajah Bambang menjadi pucat pasi. Kartika, Bella menjerit. Apa? Kenapa wanita itu muncul di sana? Kartika berdiri di tengah panggung. Sorotan lampu meneranginya. Penampilannya yang diusir dengan kantong sampah seminggu lalu telah lenyap. Yang berdiri di sana saat ini adalah pemegang saham mayoritas Rasa Nusantara. Kartika perlahan melihat ke arah penonton. Dan ia menatap ketiga orang yang duduk di kursi VVIP. Mata mereka bertemu. Bibir Kartika perlahan tersenyum. Senyum yang dingin, tajam dan penuh keyakinan akan kemenangan. Saat melihat senyum itu, Bambang sadar bahwa mereka adalah mangsanya. Bahwa semua ini adalah jebakan. Tetapi sudah terlambat. Tidak ada tempat untuk lari. Kartika memegang mikrofon. Penampilannya di bawah sorotan lampu benar-benar berbeda dari seminggu yang lalu. Wanita menyedihkan yang berdiri di tengah hujan dengan kantong sampah telah lenyap. Yang ada di atas panggung saat ini adalah seorang wanita dengan tatapan dingin dan tegas. Selamat malam semuanya. Suara Kartika menggema di seluruh aula. Saya Kartika, Direktur Rasa Nusantara. Penonton menjadi gaduh. Putri Bapak Prakoso Wijoyo, pemegang saham mayoritas 51%. Orang yang mereka dengar di berita kini muncul langsung di atas panggung. Malam ini saya telah mengundang tamu yang sangat istimewa. Kartika perlahan melihat ke arah penonton dan ia menunjuk ke kursi VVIP. Mereka yang duduk di sana. Ratusan pasang mata serempak menoleh ke kursi VVIP. Bambang, Sumarni, Bella. Wajah ketiga orang itu pucat pasi. Mantan suami saya, Bapak Bambang. Suara bisik-bisik menyebar. Mantan ibu mertua saya, Ibu Sumarni. Suaranya semakin keras. Dan selingkuhan suami saya, Saudari Bella. Penonton menjadi gaduh. Para pemilik waralaba saling berpandangan dan berbisik. Mantan suami, selingkuhan, wanita itu, Sumarni sontak bangkit. Apa-apaan ini? Tetapi Kartika tidak peduli. Hari ini, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Kartika memberi isyarat dan video mulai diputar di layar besar. Video pertama, di dalam sebuah kasino. Bambang duduk di depan meja. Di tangannya ada chip. Dengan ekspresi gembira, ia melempar chip ke meja lagi dan lagi. Di sampingnya, wanita-wanita berpakaian mewah menempel padanya. Ini adalah video di mana mantan suami saya menghabiskan 9 miliar rupiah uang saya untuk berjudi. Teriakan kaget terdengar dari penonton. 9 miliar, gila. Bambang mencoba bangkit dari kursinya. Tetapi kakinya tidak bertenaga. Wajahnya basah oleh keringat. Video kedua, di depan sebuah apartemen. Adegan Bambang dan Bella bergandengan tangan masuk ke dalam gedung. Lalu, adegan berciuman di lobi hotel. Foto-foto ditampilkan secara berurutan. Ini adalah bukti perselingkuhan suami saya dengan selingkuhannya saat saya sedang merawat ayah saya. Bella menjerit. Itu editan, palsu, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Pandangan penonton tertuju pada layar. Video ketiga.
Rekaman suara. Suara ibu mertuanya menggema melalui pengeras suara. Kita rebut semua harta menantu itu, lalu kita bagi-bagi. Usir wanita itu lalu bawa Bella ke sini. Suara Bambang juga terdengar. Lakukan saja seperti kata ibu. Lagi pula wanita itu gembel. Cemoohan terdengar dari penonton. Manusia macam apa itu? Lebih buruk dari binatang. Sumarni berteriak. Itu rekayasa. Semuanya rekayasa. Tetapi rekaman terus berlanjut. Suara Bella terdengar. Aku harap orang tua itu cepat mati. Biar cepat dapat warisan. Mas, kita tinggal di Kuningan saja. Penonton terdiam. Ucapan yang mengharapkan kematian seseorang, terlebih lagi tentang seseorang yang masih hidup. Kartika kembali memegang mikrofon. Dan saudari Bella. Bella tersentak. Anda bilang Anda hamil kan? Wajah Bella pucat pasi. Kami sudah memeriksanya dan ternyata itu bohong. Tidak ada catatan kehamilan di rumah sakit manapun. Kebohongan lain dari seorang penipu dengan 2 catatan kriminal. Suara bisik-bisik di penonton semakin keras. 2 catatan kriminal, kehamilan palsu. Bella meronta. Bukan, itu bohong. Aku benar-benar hamil. Tetapi tidak ada yang percaya. Saat itu, Sumarni menerjang Bella. Dasar penipu, kamu yang menggoda anakku dan menghancurkan keluarga kami. Sumarni menjambak rambut Bella. Bella menjerit, aduh, lepaskan, gila kamu. Bella mendorong Sumarni. Sumarni terhuyung dan menabrak meja. Gelas sampahnya tumpah dan makanan berhamburan di lantai. Dasar nenek tua, teriak Bella. Kedua wanita itu mulai saling mencakar dan mendorong. Bambang memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia bangkit dari kursinya dan berlari ke arah pintu keluar. Tetapi ia tersandung kaki meja dan jatuh. Aduh, Bambang tersungkur di lantai, jasnya kotor oleh makanan. Tepat pada saat itu, pintu aula terbuka, pria-pria berjas masuk. Mereka adalah polisi. Polisi yang memimpin rombongan mendekati ketiga orang itu. Bambang, Sumarni, Bella. Polisi mengeluarkan borgol dan berkata, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Surat perintah sudah dikeluarkan. Sumarni meronta. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Aku ini VVIP. Tetapi polisi tidak peduli dan memborgolnya. Bella dan Bambang juga diborgol secara berurutan. Bambang menatap Kartika. Dan tiba-tiba ia berlutut. Kartika, suara Bambang bergetar. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Kartika tidak menjawab. Ia hanya menatap Bambang dengan tatapan dingin. Kita kan suami istri. Kita sudah hidup bersama selama 5 tahun. Bambang mulai terisak. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Aku tidak akan mengulanginya. Kartika perlahan berjalan ke arah Bambang. Suara sepatunya menggema di aula yang sunyi. Ia berhenti di depan Bambang. Suami istri, suara Kartika rendah dan dingin. Orang yang selama 5 tahun memperlakukanku seperti pembantu. Kartika, bukan begitu. Orang yang menghabiskan 9 miliar uangku untuk berjudi. Aku salah, sungguh. Orang yang bahkan mengubah ahli waris asuransiku. Kartika menatap lurus ke mata Bambang. Mengaku sebagai suami istri, Bambang terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Kartika mengambil segelas sampahnya dari pelayan yang lewat. Cairan berwarna emas berkilauan di dalam gelas. Yang kamu buang bukanlah istrimu, kata Kartika, melainkan hidupmu. Dan ia menyiramkan sampahnya itu ke wajah Bambang. Cairan dingin itu mengalir di wajah Bambang. Bambang menunduk tanpa berkata apa-apa. Sumarni berteriak sambil diseret keluar. Menantu durhaka, kamu akan kena karma. Kartika perlahan menoleh. Karma itu sedang Anda terima sekarang, Bu. Wajah Sumarni menjadi masam. Uangku, kembalikan uangku. Beri aku tunjangan. Tetapi polisi menyeretnya keluar. Bella juga meronta sambil diseret. Lepaskan, aku ini selebgram, followersku 100.000. Polisi menjawab dengan datar, harap tenang. Ketiga orang itu diseret keluar dari aula. Pintu tertutup dan keheningan menyelimuti sejenak. Lalu tepuk tangan terdengar. 1, 2 orang, tepuk tangan menyebar. Para pemilik waralaba satu persatu bangkit dari kursi mereka. Segera 500 tamu undangan memberikan tepuk tangan meriah. Kartika membungkuk ringan dari atas panggung. Matanya berkaca-kaca tetapi ia tidak menangis. Waktu untuk menangis telah berlalu. Dari samping panggung, Aditya mendekat. Ia berdiri di samping Kartika dan berbisik. Anda sudah bekerja keras, Bu Direktur.
Kartika menatap Aditya. Ada kehangatan dalam tatapan Aditya. Terima kasih Pak Aditya. Tanpa Anda, saya tidak akan bisa. Tidak. Ini semua hasil kerja keras ibu sendiri. Kedua pasang mata itu bertemu. Sejenak seolah-olah ada sesuatu yang terjalin di antara mereka. Kartika kembali menatap penonton. Tepuk tangan masih menggema saat dimana segala sesuatu yang telah ia tahan selama 5 tahun berakhir. Tidak, ini bukan akhir. Kartika tersenyum, ini baru permulaan. 2 tahun berlalu. Selama 8 musim berganti, dunia telah banyak berubah. Di sebuah sel isolasi di penjara, Bambang duduk meringkuk di lantai yang dingin. Mengenakan seragam penjara usang, rambut acak-acakan. Penampilannya yang dulu mengenakan jas palsu dan berlagak VVIP telah lenyap. Makan. Nomor 723. Seorang sipir menyodorkan nampan makanan melalui jeruji besi. Nasi dingin dengan lauk sayuran layu. Bambang menatapnya dengan hampa. Kehidupan di penjara adalah neraka. Narapidana lain memanggilnya penipu atau pemakan uang istri. Tidak ada yang mau bergaul dengannya. Setiap hari ia makan sendirian di pojok. Bambang mengirim puluhan surat permohonan kepada Kartika. Meminta maaf, meminta satu kesempatan lagi, tetapi tidak ada satupun balasan yang datang. Semua surat itu kembali tanpa dibuka. Sambil menyuap nasi dingin, Bambang bergumam, "Aku rindu masakan Kartika." Air mata menetes di atas nasinya. Kenapa aku melakukan itu? Kenapa? Tetapi penyesalan tidak ada gunanya. Semuanya telah hilang. Di sebuah kamar dengan 6 tempat tidur di panti jompo. Sumarni berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Sulit dipercaya bahwa ia adalah orang yang sama yang dulu mengenakan kebaya pink neon dan berlagak VVIP. Mengenakan pakaian pasien usang, rambut putihnya acak-acakan, seluruh hartanya disita, uang yang digelapkan putranya, semuanya dikembalikan. Dan ia dihukum sebagai kaki tangan hingga tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya tempat tujuan, ia akhirnya tinggal di panti jompo. Lebih parah lagi, gejala demensia dini mulai muncul. Uangku, menantuku, Kartika. Sumarni mengulangi kata-kata yang sama sepanjang hari. Seorang perawat menghela napas, mulai lagi. Menantu sepanjang hari. Sumarni menatap keluar jendela dengan hampa. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat atau apa yang ia pikirkan. Ia hanya menatap kosong ke angkasa. Itulah akhir dari seseorang yang pernah memperlakukan menantunya seperti pembantu dan menyiksanya. Di sebuah kamar kos sempit, Bella duduk meringkuk di dalam kamar sempit sambil makan mie instan. Sulit dipercaya bahwa ia adalah orang yang sama yang dulu mengunggah foto dengan tagar gaya hidup mewah di Instagram. Catatan kriminalnya bertambah menjadi 3. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Uang yang tersisa telah habis dan sewa kos pun menunggak. Bella mencoba playing victim di media sosial. Mantan pacarku penipu. Aku juga korban. Aku ditipu, tetapi reaksinya dingin. Hahaha. Siapa yang percaya? Penipu dengan 3 catatan kriminal jadi korban. Pergi sana, komentar jahat membanjir. 100.000 pengikutnya kini hanya tinggal beberapa ratus. Bella melempar ponselnya ke lantai. Semua ini gara-gara wanita itu, gara-gara Kartika. Cermin yang pecah memantulkan wajahnya. Wajah yang kuyu dan lelah. Kemewahan 2 tahun lalu telah lenyap. Itulah karma. Akibat dari merebut suami orang, berbohong tentang kehamilan, dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Kembali ke 1 tahun yang lalu. Acara perayaan 36 tahun berdirinya Rasa Nusantara. Di atas panggung, Kartika berdiri. Bukan lagi mengenakan setelan putih, melainkan setelan hitam. Penampilan yang lebih dewasa dan lebih berwibawa. Ayahnya, Prakoso Wijoyo, duduk di samping panggung dengan kursi roda. Meskipun belum pulih sepenuhnya, kesehatannya telah membaik hingga bisa berjalan. Mulai hari ini, Rasa Nusantara akan dipimpin oleh putri saya, Kartika. Ayahnya memegang mikrofon dan berkata, suaranya bergetar. Dia akan mengembangkan perusahaan yang telah saya bangun selama 35 tahun ini menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan terdengar dari penonton. Ayah bangga padamu, nak. Air mata menggenang di mata ayahnya. Kartika juga merasa terharu, tetapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis di acara pelantikan sebagai direktur utama. Terima kasih ayah, Kartika melanjutkan mikrofon.
Saya akan menjaganya dengan baik. Perusahaan yang telah ayah bangun seumur hidup, nama Rasa Nusantara. Tepuk tangan para pemilik waralaba semakin keras. 500 tamu undangan memberikan tepuk tangan meriah. Direktur utama ke-2 Rasa Nusantara, Kartika. Momen di mana sejarah baru dimulai, kembali ke masa sekarang, musim semi. Di sebuah hotel di Jakarta, sebuah upacara pernikahan sedang berlangsung. Ruang resepsi penuh dengan tamu. Para pemilik waralaba Rasa Nusantara hadir untuk memberikan ucapan selamat. Di atas altar, 2 orang berjalan. Ayahnya, Prakoso Wijoyo, menggandeng tangan putrinya. Bukan lagi dengan kursi roda, melainkan berjalan dengan kedua kakinya. Kesehatannya telah pulih sepenuhnya. "Ayah, aku gugup," bisik Kartika. "Gugup apa?" "Putri ayah yang paling cantik." Ayahnya menggenggam erat tangan putrinya. Di depan altar, Aditya berdiri, mengenakan tuxedo hitam dengan ekspresi tegang. Saat Kartika mendekat, wajahnya menjadi cerah. Ayahnya menyerahkan tangan putrinya kepada Aditya. "Tolong jaga putriku baik-baik." "Saya akan menjaganya dengan nyawa saya, Pak." Aditya membungkuk dalam-dalam. Kedua orang itu saling berpegangan tangan. Jalan yang telah mereka lalui bersama sejak pertama kali bertemu di tengah hujan 3 tahun lalu, penghulu mengumumkan, "Kalian berdua kini resmi menjadi suami istri." Tepuk tangan memenuhi ruang resepsi. Setahun kemudian, Kartika melahirkan seorang putra. Diberi nama Bara, mengandung makna awal yang baru. Ayahnya, Prakoso Wijoyo, menggendong cucunya sambil menangis. "Baraku, kakek datang." Dengan tangan keriputnya, ia mengelus pipi bayi itu. Bayi itu tersenyum. "Ayah, jangan menangis," kata Kartika sambil tersenyum. "Tidak menangis. Ada sesuatu yang masuk ke mata." Ayahnya pura-pura mengusap mata, tetapi air matanya tidak berhenti. Aditya berdiri di samping, menatap keluarganya, istri, putra, dan ayah mertua. Pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan 3 tahun lalu, tetapi sekarang adalah kenyataan. "Mas Aditya, sayang," panggil Kartika. "Iya, sayang, terima kasih karena sudah meneleponku waktu itu." Panggilan yang ia terima di tengah hujan 3 tahun lalu. Itulah awal dari segalanya. Justru aku yang berterima kasih karena sudah mempercayaiku. Kedua orang itu saling menatap dan tersenyum di musim gugur tahun yang sama. Di depan sebuah gedung di Jakarta, sebuah acara peresmian sedang berlangsung. Lembaga kursus masak Kartika, pelatihan gratis untuk wanita yang karirnya terhenti. Papan nama itu berkilauan di terpa sinar matahari. Gedung itu dibangun di atas lokasi bekas rumah mertua Kartika. Gedung lama telah dihancurkan dan dibangun kembali. Kartika memotong pita dan berkata, "Saya juga pernah kehilangan segalanya." Para siswa mendengarkan dengan seksama. "Saya merasa ditinggalkan oleh suami, ibu, mertua, dan dunia. Di hari di mana saya berdiri di tengah hujan hanya dengan 1 kantong sampah, saya pikir itu adalah akhir." Suara Kartika bergetar sejenak. "Tetapi saya bangkit kembali, saya tidak menyerah. Dan sekarang saya berdiri di sini." Terdengar isak tangis dari antara para siswa. "Kalian juga bisa, ini bukan akhir. Kami akan membantu kalian agar kalian bisa bangkit kembali." Tepuk tangan terdengar. Kartika tersenyum cerah. Mengatasi luka, masa lalu, dan membantu orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama. Itulah balas dendam yang berarti yang ditemukan Kartika di sebuah taman di tepi sungai saat senja. Kartika, Aditya, dan bayi mereka, Bara, sedang berjalan-jalan bersama. Aditya menggendong bayi dan Kartika mendorong kereta bayi, berjalan berdampingan. Senja merah mewarnai langit. Sinar keemasan berkilauan di atas air sungai. "Kamu sudah bekerja keras, Bu Direktur," kata Aditya sambil menatap Kartika. Sayang." Kartika tersenyum dan menjawab, "Kamu juga, sayang." Keluarga kecil itu berhenti sejenak dan menatap senja. Bayi Bara bergumam seolah-olah berkata bahwa senja itu indah. "Bara, kita juga jodoh senja ini indah, ya." Kartika mengelus pipi bayinya. "Mirip ibunya, sentimental," kata Aditya sambil tersenyum. Kartika menatap senja dan berkata pelan, "Sayang, ya, kamu tahu apa balas dendam yang paling sempurna?" Aditya memiringkan kepala.
Kartika menatap suami dan putranya secara bergantian, lalu tersenyum lebar. Aku menjadi bahagia. Cahaya senja menyelimuti keluarga kecil itu. Angin hangat berhembus. Luka masa lalu kini menjadi kenangan. Luka telah sembuh dan kehidupan baru telah mekar. Keluarga kecil itu perlahan berjalan ke dalam senja. Suara tawa bahagia, mereka terbawa angin. Yang jahat mendapat hukuman dan yang baik mendapat kebahagiaan. Dan kisah Kartika pun berakhir dengan bahagia. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, sesekali kembalilah ke sini. Jika Anda berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin akan membantu seseorang untuk bertahan esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Terima kasih.